Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Saira dengan IMPM 2235 10729 kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya. Metode pengumpulan data. Saya telah mencatat 5 percakapan berbeda dalam berbagai konteks seperti keluarga, teman, perkuliahan, dan organisasi. Untuk setiap percakapannya, saya mendokumentasikan konteks, identitas lawan bicara, durasi, dan mendengarkan. Nah, percakapan satu itu konteksnya percakapan santai dengan keluarga, identitas lawan bicaranya itu ibu, durasinya selama 30 menit. Catatan perilaku mendengarkan itu yang pertama menjaga kontak mata sebagian besar waktu, memberikan anggukan dan respon verbal, memotong sekali dan merangkum poin utama. Lalu percakapan kedua itu konteksnya berbincang dengan teman tentang masalah pribadi. Lawan bicaranya itu sahabat, durasinya selama 40 menit. Catatan perilaku mendengarkannya itu menunjukkan empati dengan kontak mata, lalu tidak memegang ponsel dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Percakapan ketiga itu konteksnya diskusi tugas kelompok. Lawan bicaranya itu rekan mahasiswa, durasinya selama 45 menit. Catatan perilaku mendengarkan itu menjaga kontak mata sebagian besar waktu, memberikan anggukan dan respon verbal, dan memotong sekali merangkum poin utamanya. Lalu percakapan keempatnya itu konteksnya pertemuan organisasi. Lawan bicara itu anggota organisasi, lalu durasinya itu 60 menit. Catatan perilaku mendengarkannya itu kadang kehilangan fokus saat pembahasan yang panjang, tidak memotong pembicaraan, dan menyimpulkan ide utama dengan akurat. Percakapan kelima itu konteksnya diskusi di kelas. Lawan bicara itu ibu dosen, durasinya itu 20 menit. Catatan perilaku mendengarkan itu kontak mata kurang terjaga karena mencatat, mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman, dan tidak memotong pembicaraan. Lalu di sini saya telah membuat tabel penilaiannya itu yang terdiri dari indikator percakapan 1 sampai percakapan 5 dan rata-ratanya. Nah, kontak mata konsisten itu nilainya itu percakapan 1-nya 4, percakapan 2-nya 4, percakapan 3-nya 3, percakapan 4-nya 5, percakapan 5-nya 3, rata-rata itu 3,8. Lalu percakapan 1 itu 4, percakapan 2-nya 4, percakapan 3-nya 3, percakapan 4-nya 5, percakapan 5-nya 4, dan rata-rata itu 4,0. Lalu tidak memotong pembicaraan itu 4, percakapan 2-nya 5, percakapan 3-nya 5, percakapan 4-nya 5, percakapan 5-nya 5. Lalu mengajukan pertanyaan klarifikasinya, percakapan 1-nya 3, percakapan 2-nya 4, percakapan 3-nya 3, percakapan 4-nya 5, percakapan 5-nya 4, lalu rata-rata 3,8. Dan mampu merangkum pembicaraan itu percakapan 1-nya 5, percakapan 2-nya 4, percakapan 3-nya 4, percakapan 4-nya 5, percakapan 5-nya 4, rata-rata itu 4,4. Dan ini adalah grafik penilaian itu. Di sini terdapat grafik kontak mata konsisten, respon nonverbalnya, tidak memotong percakapan, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan mampu merangkum pembicaraan. Lalu analisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu yang pertama, konsisten menjaga fokus pada lawan bicara dan tidak sering memotong pembicaraan, mampu merangkum inti percakapan dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya itu respon nonverbalnya seperti anggukan dan ekspresi wajah digunakan secara efektif, terutama dalam konteks percakapan pribadi. Dan kelemahan itu kadang-kadang kehilangan fokus, terutama dalam percakapan yang lebih panjang atau membosankan. Kontak matanya kurang optimal dalam situasi tertentu seperti saat mencatat. Lalu mengajukan pertanyaan klarifikasi belum menjadi kebiasaan yang sangat konsisten. Nah, kemudian refleksi personal itu saya menyadari bahwa kemampuan mendengarkan saya memiliki beberapa kekuatan yang perlu dipertahankan, seperti kemampuan untuk merangkum pembicaraan dan memberikan respon nonverbal yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa saya cukup perhatian terhadap isi percakapan dan lawan bicara. Namun ada beberapa aspek yang perlu saya perbaiki, terutama dalam menjaga fokus selama percakapan yang berlangsung lama. Saya juga perlu lebih konsisten dalam mengajukan pertanyaan klarifikasi, karena hal ini dapat membantu saya untuk lebih memahami konteks dalam pembicaraan. Keterampilan ini penting terutama dalam situasi akademik dan profesional. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan.
bahwa kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang membutuhkan fokus, empati, dan respon yang tepat. Berdasarkan observasi, terdapat kekuatan seperti kemampuan merangkum percakapan, menjaga fokus pada lawan bicara, dan memberikan respon nonverbal yang relevan. Namun, beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki meliputi konsistensi dalam menjaga fokus pada percakapan panjang, optimalisasi kontak mata, dan kebiasaan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Melalui refleksi ini, penulis menyadari bahwa pentingnya mendengarkan secara aktif untuk menciptakan hubungan yang positif dan menghargai lawan bicara. Perbaikan pada kelemahan yang ada akan menjadi langkah penting untuk menjadi pendengar yang lebih baik di berbagai konteks dan baik di akademi maupun di profesional. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.